Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys to my channel. Oke, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang 4 hal yang bikin bahasa Inggris sulit. Dan kali ini saya akan membahas tentang poin yang ketiga, yakni tentang grammar. Dan lebih tepatnya guys, yakni tentang cara menguasai tenses dengan cepat dan mudah tanpa rumus. Pada umumnya orang belajar bahasa Inggris guys itu merasa sulit karena grammar. Padahal grammar itu sebenarnya dibentuk dari speaking, sehingga seharusnya ketika belajar grammar maka speakingnya makin bagus. Tapi dalam prakteknya tidak guys. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal grammar, saya punya pertanyaan untuk kalian guys. Grammar itu sebenarnya apa? Yap, grammar adalah tata bahasa. Jadi setiap bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sulawesi, Madura, ataupun bahasa luar guys, seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina dan lainnya, semuanya mempunyai grammar. Semuanya mempunyai tata bahasa dan punya ciri khas masing-masing. Sehingga alangkah bagusnya sebelum kalian belajar bahasa lain guys, pelajari grammar kalian, pelajari tata bahasa kalian dulu. Karena kita orang Indonesia guys, maka yang kita pelajari utamanya adalah grammar Indonesia, sehingga nanti akan mempermudah dalam mempelajari bahasa Inggris. Kemudian ketika orang itu ngomong tentang grammar guys, maka ujung-ujungnya biasanya nyampe ke tenses. Oke, jadi masalah tenses itu apa guys? Tenses itu makanan apa? Oke, tapi catatan tenses itu bukan makanan ya guys. Habis ini kita bahas tuntas tentang tenses. Oke, sekarang kita masuk ke poin inti guys. Poin intinya sebenarnya ada 4 guys untuk menguasai tenses. Tapi di sini yang bisa saya sampaikan 3 dulu. Yang satu nanti menyusul di video lain. Yang pertama yakni seluk-beluk tenses. Jadi tenses itu apa? Kemudian dia terbentuk dari apa? Di sini bahasnya guys. Yang kedua yakni adalah penggunaan tenses. Jadi cara menggabung tenses itu gimana, menggunakannya kapan, syaratnya apa, di poin yang kedua gini guys. Kemudian poin yang ketiga adalah masalah-masalah yang dihadapi ketika belajar tenses dan juga solusinya guys. Sedangkan yang keempat, tapi tidak bisa saya bahas di sini, yakni cara membentuk tenses dari simple present sampai future perfect continuous. Oke, inti dari cara menguasai tenses dengan cepat dan mudah tanpa rumus guys adalah metode GFS atau GFS, yakni grammar for speaking. Jadi pada umumnya grammar itu bagus untuk writing, reading, TOEFL, IELTS. Tapi kalau yang GFS guys, dia tidak hanya bisa untuk yang itu, tapi juga untuk speaking. Oke, sekarang kita ke poin yang pertama guys, yakni tentang seluk-beluk tenses. Oke guys, tenses itu sebenarnya apa guys? Coba jawab. Jangan sampai jawab kalau tenses itu ya pokoknya present tenses, past tenses, simple present dan seterusnya. Jangan itu ya. Kalau itu hanya bagian dari tenses. Tenses sendiri guys, kalau dicek dari beberapa referensi, intinya adalah seperti ini guys. Tenses is a form of a verb or a sentence to indicate the time of event. Sekali lagi, tenses is a form of a verb or a sentence to indicate the time of event. Maksudnya apa? Tenses adalah bentuk. Of form itu artinya bentuk. Of a verb, bentuk dari kata kerja, or sentence, kalimat. Jadi intinya tenses itu bentuk kata kerja atau kalimat guys. Garis bawahi ya, bentuk kata kerja atau kalimat. Nah, yang membedakannya dengan bahasa Indonesia apa guys? Di sini ada lanjutannya. To indicate the time of event. Yang mengindikasikan, yang menunjukkan, yang menjelaskan waktu dari suatu kejadian. Jadi guys, dari pengertian tersebut itu bisa ditunjukkan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang pertama, struktur kalimat guys ya. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris subjek, verb, objek. Verb ya guys. Verb itu artinya kata kerja.
Kalau dalam bisnis tadi kan predikat. Predikat itu bisa kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Tetapi kalau dalam bisnis tadi dia tidak pakai predikat tapi pakai verb. Nah, ini jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua, yakni dari pengertian ini tadi guys, kata kerja atau kalimatnya itu bisa menunjukkan waktu kejadian. Contoh, I'm waiting for you. Walaupun tidak dikasih keterangan kejadian ini sudah jelas dari bentuk tenses ini, maka dia kejadiannya sedang terjadi sekarang. Contoh lagi, I waited for you. Di sini guys, walaupun tidak dikasih keterangan waktu tentang yesterday, last week atau yang lainnya, ini bisa kita baca kalau kejadian ini terjadi di masa lampau. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia perlu dikasih keterangan. Contoh, aku sedang makan cumi-cumi sekarang. Aku mau mengunjungi kamu besok. Nah, harus ada keterangan waktunya. Itu yang membedakan utamanya guys ya. Dan dari pengertian tadi itu juga guys bisa diambil kesimpulan bahwa tenses itu mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah time, yang kedua adalah event. Dari pengertian tadi apa? The time of event. Jadi ketika kita mau menggunakan tenses guys, maka kita harus tahu komponennya dulu. Yang pertama tadi apa guys? Time, yang kedua event. Time itu ada 3, yakni present, past, dan future. Tapi di Indonesia guys ada 4 time-nya. Yang keempat adalah past, future. Tapi nanti kita nggak pakai yang keempat ini guys, karena ini hanya ada di Indonesia. Kemudian komponen yang kedua adalah event atau kejadian. Event itu 4 guys. Yang pertama adalah simple, kedua adalah continuous atau progressive, yang ketiga perfect, dan yang keempat adalah perfect continuous. Oke, sekarang kita ke poin yang kedua, yakni penggunaan tenses. Jadi untuk menggunakan tenses guys, maka kita harus menggabungkan dua komponen ini tadi guys, yakni event dan time. Ketika kita gabung maka menjadi tenses. Time tadi ada 3, yakni yang pertama adalah present atau waktu yang sekarang ini. Kemudian kedua adalah past, waktu di masa lampau. Dan yang ketiga adalah future, yaitu waktu di masa yang akan datang. Tetapi di Indonesia guys ada 4. Yang keempat adalah past future. Past future itu kejadian yang batal terjadi, yang gagal terjadi di masa lampau. Ini tidak ada guys sebenarnya, tapi ini sebenarnya berasal dari fungsi modal dari kata would atau should itu. Jadi dan ini nanti akan membantu kalian ketika belajar conditional sentence, tapi kita nggak pakai. Kemudian eventnya ada 4. Yang pertama adalah simple atau kejadian yang sederhana, kejadian yang normal. Kemudian yang kedua adalah continuous atau progressive, yakni kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Kemudian ketiga ada perfect. Perfect adalah kejadian yang sudah terjadi. Dan dia tidak peduli kalau kejadian ini harus masih ada pengaruhnya, ada hubungannya guys ya. Yang penting dia membicarakan tentang kejadian ini sudah selesai terjadi. Kemudian keempat, perfect continuous. Perfect continuous membicarakan tentang durasi waktu suatu kejadian atau lama waktunya suatu kejadian. Oke, ketika bikin tenses tinggal menggabungkan keduanya guys. Oke, sekarang kita mulai menggabungkan guys. Oke, kita ambil dari yang event simple dulu atau yang sederhana. Sekarang tinggal kita ambil time-nya. Kejadian sederhana kalau terjadi sekarang berarti eventnya simple, time-nya present, menjadi simple present. Contoh, I go to school at 7 AM. Aku berangkat sekolah pada tiap jam 7 pagi. Kemudian kalau kejadiannya simple, eventnya simple, kemudian terjadi masa lampau guys, menjadi apa guys? Eventnya simple, time-nya berarti past, jadinya simple past. Jadi kejadian sederhana di masa lampau. Contoh, I painted a gorilla in Kediri. Saya menggambar gorila di Kediri. Nah, ini guys ya, baik.
kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadiannya sederhana. Kemudian kalau eventnya simple atau sederhana tetapi terjadi di masa yang akan datang, maka menjadi apa guys? Eventnya simple, kemudian time-nya future, menjadi simple future. Contoh, my friend will visit me when he is free. Temanku akan mengunjungiku ketika dia longgar. That's all guys untuk yang simple. Oke, sekarang kita menggunakan event atau kejadian continuous atau yang sedang terjadi. Oke, kalau kejadian yang sedang terjadi tapi waktunya masa yang akan datang guys, berarti apa? Eventnya adalah continuous, time-nya future, menjadi future continuous. Jadi kejadian yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Contoh, I will be waiting for you when you go home. Aku loh nanti sedang menunggu kamu ketika kamu pulang. Itu kalau future continuous. Oke, sekarang kejadiannya sedang terjadi tetapi di masa lampau. Jadi apa guys? Eventnya continuous, kemudian time-nya past, menjadi past continuous. Oke, contoh, I was waiting for you when it began to rain. Aku loh lagi menunggu kamu ketika mulai hujan. Oke, itu kalau past continuous. Sekarang kejadiannya sedang berlangsung ya guys, continuous. Kemudian waktunya, time-nya sekarang, berarti present, digabung menjadi present continuous. Contoh, I'm making a video about grammar. Aku loh sedang bikin video tentang grammar. Sekarang kita ke kejadian atau event perfect atau yang sudah terjadi, yang selesai terjadi. Oke, kejadian yang sudah terjadi tapi di masa sekarang. Jadi apa guys? Eventnya perfect, time-nya present, menjadi present perfect. Contoh, I have eaten. Aku loh sudah makan. Itu untuk present perfect. Kemudian kalau kejadiannya sudah terjadi tapi di masa lampau, jadi apa guys? Eventnya perfect, time-nya past, menjadi past perfect. Contoh, I had studied English when you went home. Aku loh sudah belajar bahasa Inggris ketika kamu pulang. Itu kalau di masa lampau. Kalau sudah selesai tetapi di masa yang akan datang guys, menjadi apa? Eventnya perfect, time-nya future, jadi future perfect. Contoh, I will have studied in America when you are 17 years old. Aku loh sudah selesai belajar di Amerika ketika kamu berumur 17 tahun. Itu untuk yang perfect guys. Sekarang kita ke perfect continuous, yakni tentang durasi waktu suatu kejadian. Ketika mama kita pengen menceritakan durasi kejadian dari suatu peristiwa di masa yang lampau guys, maka menjadi apa? Eventnya perfect continuous, time-nya past, menjadi past perfect continuous. Contoh, I had been waiting for you for 3 hours when it started to rain. Aku loh sudah menunggu kamu selama 3 jam ketika ini mulai hujan. Itu kalau di masa lampau guys. Kalau durasi waktunya ketika di masa yang akan datang guys, menjadi apa? That's right. Eventnya perfect continuous, time-nya future, menjadi future perfect continuous. Contoh, I will have been studying in America for 3 years when you are 17 years old. Aku loh sudah belajar di Amerika selama 3 tahun ketika kamu berumur 17 tahun. Itu kalau yang di masa yang akan datang. Kalau durasi waktu pada masa yang sekarang guys, maka apa? Eventnya perfect continuous, time-nya present, jadi present perfect continuous. Contoh, I have been making video about grammar for 3 hours. Aku loh sudah bikin video tentang grammar selama 3 jam. Just like that guys. Easy kan? Simple kan? Oke, sekarang kita ke poin yang ketiga guys ya. Masih poin inti, yakni tentang masalah-masalah yang dihadapi ketika belajar tenses.
Dan sini yang saya bahas ada 4 guys utamanya. Yang pertama adalah tentang jumlah tenses. Yang kedua adalah pembagian kalimat. Ketiga adalah tentang rumus-rumus tenses. Keempat adalah cara mengartikan tenses. Oke, masalah yang pertama adalah tentang jumlah tenses. Jumlah tenses guys sebenarnya cuma 12 saja. Dari mana? Dari penggabungan antara time dan event tadi guys. Di Indonesia time-nya itu ada 4, eventnya 4 jadi 16. Padahal yang asli time-nya 3, eventnya 4 menjadi 12 guys. Seperti yang saya kasih contoh tadi di penggunaan tenses. Jadi ya lebih bagusnya kita belajar yang 12 saja guys. Yang 4 ini tidak usah, karena yang 4 ini sebenarnya akan bantu terutama ketika di conditional sentence. Tapi di yang lain insya Allah membingungkan guys. Masalah yang kedua adalah pembagian kalimat. Biasanya ketika kita belajar grammar guys, terutama tenses, nanti kita akan diajarkan 2 macam kalimat. Yang pertama adalah kalimat verbal, yang kedua adalah kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kemudian pengertian tentang kalimat ini ada perubahan guys, menjadi kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerja utamanya selain be atau to be. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerja utamanya berupa be atau to be. Dan kalau diteliti lebih lanjut guys, di grammar Inggris guys, di English grammar tidak ada pembagian kalimat verbal dan nominal. Malah pembagian kalimat ini akan ditemukan di dalam grammar Indonesia, yakni pembagian kalimat berdasarkan predikat. Jadi bukan asli dari luar sana. Oke, apakah ini jadi masalah? Enggak, tapi nanti akan bermasalah ketika kalian masuk ke rumus tenses, karena nanti menjadi double. Kemudian kalau kita tidak memakai pembagian kalimat verbal dan nominal, terus pakai pembagian yang mana? Karena kita belajar grammar English atau English grammar guys, maka kita ambil yang dari luar sana juga guys. Kalau dari beberapa referensi yang saya cari, saya temukan umumnya ada 4 bagian kalimat. Yang pertama adalah statement, kedua adalah question, ketiga imperatif, keempat adalah apa guys? Exclamation. Yang pertama adalah statement atau pernyataan atau kalimat berita. Dan kalimat berita ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua ada kalimat negatif. Kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata negatif. Contoh, I will call you. Aku akan menelpon kamu. Positif. Kalau negatif tinggal dikasih kata negatif. Contoh, I will not call you. Aku tidak akan menelpon kamu. Jadi sama, bedanya cuman antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris menggunakan not, kalau bahasa Indonesia menggunakan tidak atau bukan atau belum. Kemudian sekarang kita ke kalimat yang kedua, yakni question. Question dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama adalah interrogative atau yes/no question, kedua adalah information question atau WH question, dan ketiga adalah question tag. Interrogative atau yes/no question adalah pertanyaan yang jawabannya hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jawabannya yes atau no. Masalah penjelasan itu bukan urusannya guys. Contoh, are you Paijo? Apakah kamu Paijo? Maka jawabannya hanya jawab ya, aku Paijo. Oh, bukan, aku bukan Paijo. Cuma gitu saja guys. Kalau kamu menjelaskan yang panjang lebar, nanti masuknya ke pembagian question yang kedua, yakni information question atau WH question. Information question atau WH question adalah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan jawaban yang jelas atau informasi yang jelas. Juga disebut sebagai WH question, yakni pertanyaan yang kata tananya terdiri dari W dan H, yaitu what, where, who, pokoknya yang WW gitu sama satu H, yaitu how. Contoh, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Who are you? Siapa kamu? Ini namanya information question atau WH question.
Kemudian question yang ketiga yakni question tag, yaitu bentuk pertanyaan atau pertanyaan yang bisa berfungsi sebagai penegasan atau konfirmasi juga untuk tanya. Contoh modelnya gini guys, you are Paijo, aren't you? Nah, question tag itu yang di belakangnya gini loh ya, ada aren't you dan lain-lain. Dan tergantung dari intonasi kita itu bisa digunakan untuk penegasan atau untuk tanya. Kalimat yang ketiga adalah imperatif atau kalimat perintah guys. Kalimat perintah itu ada dua, kalimat perintah positif atau command, dan yang kedua adalah kalimat perintah negatif atau prohibition. Persamaannya dengan bahasa Indonesia adalah kalimat perintah itu guys sebenarnya tidak membutuhkan subjek. Kenapa? Namanya kalimat perintah itu jelas, yang disuruh itu adalah orang yang kedua atau orang yang diajak bicara. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kamu atau kalian, sedangkan dalam bahasa Inggris ada you. Itu persamaannya dengan bahasa Indonesia. Tapi perbedaannya guys, kalau dalam penulisan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia itu menggunakan tanda seru, sedangkan dalam bahasa Inggris menggunakan tanda titik. Kenapa seperti itu? Nanti akan menyambung dengan pembagian kalimat yang keempat, namanya adalah exclamation. Exclamation itu adalah kalimat yang mengandung luapan emosi dan dia menggunakan tanda seru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah exclamative mark. Exclamative ini diambil dari exclamation. Makanya di bahasa Inggris exclamation itu pakai tanda seru, sedangkan kalimat perintah atau imperatif pakai tanda titik karena exclamative mark. Untuk exclamation biasanya ada dua macam cara guys. Yang pertama menggunakan ungkapan yang mengandung luapan emosi. Contoh, wow, the mountain is very beautiful. Dengan yang kedua menggunakan kata how sama what. Kalau how itu ditambahi kata sifat atau adjektif, dengan what itu tambahi kata benda. Contoh, menggunakan how beautiful you are, what a beautiful mountain it is. Sekarang ke masalah yang ketiga guys, yakni tentang rumus-rumus tenses. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi guys, nanti kita pakai GFS, Grammar for Speaking, karena kita pakai pembelajaran yang tanpa rumus, pembelajaran grammar tanpa rumus. Sedangkan kalau yang kita pelajari umumnya menggunakan rumus-rumus itu guys. Oke, kita masuk rumus-rumus tenses itu guys, itu akan semakin berat. Kenapa? Karena digabung dengan poin yang kedua tadi, pembagian kalimat verbal dan nominal. Kenapa? Umumnya ketika belajar tenses guys, tiap tenses itu kita diajarkan 3 macam kalimat, yakni kalimat positif, 2 negatif, ini yang dari statement tadi ya guys, dan ketiga adalah interrogatif yang dari question, menjadi 3. Jadi tiap tenses 3 rumus. Oke, 3 rumus kali 16 tenses berapa guys? 48 rumus. Itu padahal hanya kalimat verbal saja. Ketika ditambah kalimat nominal guys, maka tinggal dikalikan 2 menjadi berapa? 96 rumus tenses. Oke, yang jadi catatan, siap enggak kalian menghafalkan 96 tenses? Maaf, 96 rumus tenses. Oke, kalau namanya kalian siap, berarti lumayan hebat ingatan kalian. Kalau kalian tidak siap menghafalkan 96 rumus tenses guys, biasanya nanti kalian akan belajar tentang kata-kata kunci dari time dan event yang menggabungkan tenses tadi guys. Nanti kalian bisa lihat di sini guys ya. Ada 8 kata kunci. Kata kuncinya adalah yang pertama adalah dari time, yakni present. Kemudian past, future dan past future. Present biasanya dia rumusnya adalah verb 1. Kemudian past rumusnya atau kata kuncinya adalah verb 2. Kemudian future kata kuncinya adalah will atau shall plus verb 1 atau verb 1. Kemudian past future would plus verb 1 atau verb 1. Kemudian yang dari event kata kuncinya adalah simple, itu biasanya kosong, nggak ada kata kuncinya guys. Kemudian continuous itu be plus verb ing. Kemudian perfect adalah have atau has plus verb 3 atau verb 3. Kemudian perfect continuous adalah have atau has been plus verb ing. Gimana menggunakannya guys? Oke, lihat di tabel guys ya. Gampang,
tinggal kalian menggabungkan. Oke, ambil contoh, kita ambil eventnya perfect, kemudian time-nya pas. Jadi apa guys? Pas perfect. Pas tadi kata kuncinya adalah verb 2, kemudian perfect have atau has plus verb 3. Nah, digabungkan guys. Berarti apa? Verb 2 ketemu have atau has. Bentuk have atau has ketika dalam bentuk verb 2 adalah had, maka menjadi had plus verb 3. Itu rumusnya kalau pas perfect. Oke, kita contoh ambil yang lain lagi guys. Oke, silakan pilih. Oh iya, namanya kejadiannya continuous, waktunya adalah present. Jadi present continuous. Present tadi apa guys rumusnya? Verb 1. Sedangkan continuous be plus verb ing. Oke, digabung. Be ketemu verb 1, maka menjadi am, is atau are plus verb ing. Oke, masih kurang contohnya? Kita ambil contoh lagi guys. Umpamanya eventnya adalah perfect continuous, kemudian time-nya adalah future. Jadi future continuous. Future tadi rumusnya apa guys? Will plus verb 1 ketemu dengan have atau has plus been plus verb ing. Digabung yang mepet apa guys? Verb 1 ketemu dengan have atau has menjadi apa? Will have been plus verb ing. Itu kalau pakai kata kunci guys. Kalau namanya kalian tidak bisa menghafalkan, kalian bisa pakai ini guys kalau menggunakan rumus. Tapi saya tidak mensarankan. Saya sarankan yang GFS tadi guys, yang tanpa rumus. Begitu. Sekarang kita ke masalah yang keempat guys, yakni pengertian tenses atau cara mengartikan tenses. Biasanya ketika kita belajar tenses juga diajari cara mengartikan guys, atau kata kunci dalam mengartikan tenses. Biasanya kalau present itu tidak ada tambahannya guys ya. Kemudian pas itu ditambahi dulu atau sudah. Kemudian future tambahi akan. Kalau past future sudah akan. Sedangkan simple itu tanpa rumus. Kemudian continuous sedang. Kemudian perfect adalah sudah. Kalau perfect continuous sudah sedang. Tapi ini bingungkan guys. Contoh, kita ambil future perfect continuous. Berarti contoh, I will have been eating. Saya akan sudah sedang makan. Oke, contoh kalimat ini ada enggak dalam bahasa kita sehari-hari guys? Tidak ada, membingungkan. Padahal sebenarnya cara mengartikannya mudah guys. Simple itu mengartikannya langsung, kata kerja langsung. Contoh, I eat, artinya aku makan. I ate, ya simple past, aku makan. Yang beda hanya di simple future, karena dalam simple future ada modal will, artinya akan. Contoh, I will eat, artinya saya akan makan. Udah kan? Ketika continuous artinya sama semua guys, artinya adalah sedang. Entah itu past continuous, present continuous, atau future continuous, artinya sama. Contoh, I was eating, artinya aku sedang makan. I am eating, aku sedang makan juga artinya. I will be eating, aku sedang makan juga, cuman terjadinya di masa yang akan datang. Kemudian perfect artinya sudah atau telah. Entah itu past perfect, present perfect, atau future perfect. Contoh, I had eaten, I have eaten, I will have eaten, artinya sama guys. Yang beda hanya waktu terjadinya saja. Kemudian perfect continuous sama juga guys. Dia sama persis dengan perfect mengartikannya sudah atau telah. Contoh, I had been eating for 3 hours. I will have been eating for 3 hours. I have been eating for 3 hours. Artinya sama. Aku sudah makan selama 3 jam. Yang beda hanya waktunya kapan. Aja guys. Oke guys, that's all for this video ya. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Jadi, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.